Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Meneruskan video yang kemarin ya. Video yang kenapa saya tidak kembali membela Ba'alwi. Videonya cukup ramai dan alhamdulillah mayoritas penonton memahami apa yang saya katakan, malah seolah mendukung begitu ya. Ya sudah, masuk saja di dalam bab tauhid, karena ilmu tauhid ini yang jarang sekali diurai begitu, jarang sekali dibahas saat ini. Nah, cuman ada beberapa juga jadi di dalam kolom komentar itu jadi ada permasalahan-permasalahan yang saya tidak tahu ya. Di antaranya ada syahadat imad itu. Tolong dong syahadat imad dibahas begitu. Dan saya sudah melihat, insya Allah nanti saya bahas. Cuman ada beberapa hal yang menarik ya. Saya jadi teringat dulu nih kepada Gus Rumail Abbas itu dengan channelnya Pamitnya Ngantor. Ada sesuatu yang asik ya di dalam intelektualitas itu. Jadi satu-satunya perkara yang tidak bisa kalah oleh mayoritas orang adalah intelektualitas. Saya tuh suka mencontohkan seperti ini. Apabila ada seorang profesor itu disuruh ngangkat batu 100 kg, satu orang itu tidak akan mampu. Tapi coba kumpulkan misalkan anak SD lah ya, kelas 1 atau kelas 2. Coba kumpulkan 10 orang, suruh mengangkat batu 100 kg, itu akan terangkat. Jadi kekuatan badan itu tatkala dia dikumpulkan, makin banyak orang itu makin kuat. Nah, berbeda halnya dengan intelektualitas ya. Ini profesor matematik misalkan, tatkala dia itu menyelesaikan sebuah problem matematika, itu dia bisa mengerjakannya. Nah, berikan soal itu kepada 100 orang kelas 3 SD, itu tidak akan bisa menyelesaikan. Kalau 100 kurang banyak itu tambah lagi sampai 1000, nggak bakal bisa selesai. Sampai 10.000, sampai 100.000, sampai 1 juta, itu tidak akan bisa selesai begitu. Jadi satu permasalahan yang bisa diselesaikan oleh seorang yang ahli di dalam satu bidang tertentu, itu tidak akan kalah oleh jutaan atau bahkan miliaran orang yang tidak memiliki pengetahuan atas objek yang dibahas itu sama sekali begitu. Gak akan bisa selesai. Nah, ini harus difahami oleh kita ya. Kenapa? Karena dari sinilah kemanusiaan itu menjadi khusus sebagai manusia. Kita bisa melihat misalkan di dalam beberapa contoh seperti Nabi Ibrahim, beliau itu di masanya dulu adalah satu-satunya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah begitu ya. Pernah dalam keadaan di dunia ini tidak ada yang beriman kecuali Nabi Ibrahim saja. Dan Nabi Ibrahim ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat. Sebagai kelompok yang besar, padahal cuma satu orang ya. Kenapa? Karena tauhid itu adalah al-haq, kebenaran absolut, yang mana kebenaran absolut itu meskipun dia dimiliki oleh satu orang dan semua orang sisanya itu tidak bertauhid, maka yang sisanya itu tidak bisa jadi benar begitu. Nah, kita juga bisa mengetahui hal ini misalkan tatkala Al-Imam Ghazali membahas tentang keutamaan ilmu ya. Manusia itu terkhusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususiyahnya itu, kalau kata mantik itu tasyakhusat ya. Di antara tasyakhusat yang menjadikan manusia itu khusus dari selainnya, itu adalah intelijensianya, kecerdasannya, kenatikannya. Nah, yang mana beliau itu Al-Imam Ghazali membandingkan kualitas-kualitas yang ada pada diri manusia dengan kualitas-kualitas yang ada pada makhluk yang lain, pada hewan yang lain. Seperti misalkan dengan gajah di dalam kekuatan begitu. Jadi tidak layaklah manusia itu merasa bangga dengan kekuatan fisiknya.
Kenapa? Karena ada ciptaan Allah yang lain yang secara fisik dia itu lebih kuat. Seperti gajah ya, bison begitu itu lebih kuat. Tidak pula bisa dibanggakan dengan kasih sayangnya. Ya, kenapa? Karena hewan-hewan yang lain pun memiliki kasih sayang itu. Contoh misalkan seperti saya pernah melihat itu ya ada flamingo. Flamingo itu kalau dia mau ngasih makan anaknya itu diantaranya ngasih makannya itu dengan darah yang terkucur dari kepala induknya. Nah supaya darah itu keluar supaya bisa diminum sama si flamingo anaknya ini, si ayahnya itu harus mematuk siapa jantannya ya. Si jantannya itu harus mematuk kepala si betina supaya keluar darah dan keluar darahnya itu keluar darah sekali. Tapi yang bisa diminum oleh anak flamingo ini cuman beberapa tetes saja. Nah, itu adalah pengorbanan kasih sayang orang tua kepada anak sampai berdarah-darah dan itu bukan majaz tetapi literally begitu ya secara literal memang ibunya flamingo ini sampai mengeluarkan darahnya untuk diminum oleh anaknya. Jadi tidak bisa kita itu mengatakan bahwa manusia itu yang penting punya kasih sayang, tidak bisa karena kasih sayang itu bukan semua hewan ya. Ada beberapa hewan yang bahkan kasih sayangnya itu melebihi manusia. Malah ada bahasa ya segalak-galaknya harimau itu nggak ada yang makan anaknya. Tapi sekarang kita lihat banyak orang tua yang makan anaknya begitu. Ya dengan tanda kutip ya majaz. Nah, adapun misalkan apabila intelijensia begitu ya, kecerdasan ini dikatakan bahwa hewan yang lain pun memiliki seperti anjing misalkan memiliki kecerdasan ya. Kemudian seperti lumba-lumba begitu itu memiliki kecerdasan. Itu sebetulnya bukan kecerdasan, itu adalah keterbiasaan kepada suatu lingkungan. Jadi yang namanya hewan selain manusia ya, hewan di sini dalam pengertian jismun namin hassas, kalau di dalam mantik itu jismun namin hassas itu adalah protein berkembang yang memiliki indera. Tidak ada yang memiliki kecerdasan seperti manusia karena kecerdasan yang dimaksud di sini adalah kategorisasi. Nah, makanya manusia itu dilarang untuk musyrik. Yang dimaksud dilarang untuk musyrik itu mengkategorikan Allah dengan selainnya. Jadi manusia itu punya kemampuan abstraksi. Nah, kemampuan abstraksi inilah yang menjadi kekhususan manusia. Kalau Imam Haramain itu mengatakan kekhususan akal itu ada pada mengenal yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Apabila tidak mengenal yang wajib, mustahil dan jaiz, maka dia sudah tidak layak disebut orang yang berakal begitu. Tidak bisa membedakan itu. Dan sayangnya banyak saat ini orang-orang tidak bisa membedakan itu ya, yang necessary, yang contingent dan yang impossible. Nah, kenapa saya membahas itu? Karena saya ingin membahas nih masalah Ba'alwi yang mana banyak sekali YouTubers yang dengan semangat meruntuhkan Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW, tapi tidak ada satupun dari mereka yang memiliki intelijensia begitu. Nggak ada di dalam di dalam menggugurkan Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Itu tidak ada yang memakai intelijensia sama sekali. Ya mentok-mentoknya kan mereka itu ngikut sama Imad kan, mentok-mentoknya itu tidak melakukan penelitian sendiri. Misalkan taruhlah orang yang cerdas itu seperti Prof. Mahfud ya yang dikatakan, saya nggak tahu betul apa memang beliau itu pro sama Imad atau tidak, cuman dari kabar yang ramai kan seperti itu. Prof. Ahmad Zahro, kemudian Yai Said Akil Siroj begitu, itu yang banyak di bawah. Oh masa mereka dibilang tolol? Untuk saya dalam hal ini mereka tolol juga begitu dalam hal ini. Kenapa? Ya ujung-ujungnya mereka juga ngikut Imad kok. Yang mana core inti dari apa yang dikatakan Imad itu berdalil dengan tidak adanya dalil. Ini nanti lucunya misalkan ya, si Imad itu kan mengatakan di antaranya yang di bawah itu kitab Syajaratul Mubarakah itu,
yang dinisbahkan kepada Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Karena ada innama di situ, dan innama itu untuk hasr. Jadi ada 3 orang yang disebutkan. Kalau untuk hasr berarti di luar 3 ini tidak ada, begitu. Nah, ini lucu sebetulnya istidlal seperti ini. Ini menunjukkan Imad itu tidak akrab sama sekali dengan karyanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk bertemu ya entah di dunia atau di akhirat, saya ini mau bertanya sama Imad itu. Dia itu baca karyanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu karya apa saja? Ya. Saya yakin itu dia tidak tahu satupun karyanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi selain Syajaratul Mubarakah, yang mana itu problematik dinisbahkan kepada beliau itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu orang yang sangat hati-hati sekali di dalam berpikir. Beliau itu tidak akan menghasar suatu perkara. Jadi beliau itu tidak akan menafikan suatu perkara karena tidak ada dalilnya. Tidak akan itu. Dan itu sudah biasa di dalam pembahasannya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kalau misalkan mau mengatakan bahwa hanya ada 3 yang disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa, ya, yang mana Ubaidillah bukan termasuk salah satu di antaranya, hanya dengan mengatakan di dalam Syajaratul Mubarakah itu memakai innama, itu salah besar. Ya, karena yang namanya innama itu ada hasrus sifah alal mausuf, ada hasrul mausuf ala sifah. Jadi kalau Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kalaupun benar itu adalah karyanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kan di dalam kitab yang lain ada tuh yang mengatakan anaknya itu cuma 2 tuh. Jadi kalau mau dilihat, ini adalah hasrul mausuf ala sifah, bukan hasrus sifah alal mausuf. Dalam pengertian karena ada orang lain yang mengatakan bahwa yang disebutkan anaknya Ahmad bin Isa itu hanya 2 orang saja, Syekh Fakhruddin Ar-Razi memasukkan yang ketiga. Ya, jadi yang ketiga ini tidak keluar dari keadaannya sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Bukan mau mengatakan bahwa anaknya itu hanya 3 orang ini, tidak seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan dikatakan hanya 3 ini, kemudian Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu tidak istiqra secara tamah, itu sudah menggugurkan pola pikirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi dari awal. Dari mulai membangun tauhid sampai tafsir. Bayangkan saja ya Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu sampai beliau tidak menafikan subutnya huyula dan surah. Itu kalau misalkan yang senang ilmu kalam itu tahu ya, tidak menafikan subutnya huyula was surah. Kenapa? Karena beliau berkata tidak adanya dalil tidak bisa menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Jadi kalau misalkan Al-Imam Ghazali itu dengan tegas mengatakan bahwa al-mawjud itu hanya jauhar dan arad, ya, itu yang saya ketahui. Cuman memang ada beberapa juga yang menisbahkan bahwa Al-Imam Ghazali tawakuf juga di dalam masalah huyula dan surah itu. Tetapi secara umum lah kita katakan dulu demikian, bahwa Al-Imam Ghazali itu dengan tegas mengatakan tidak ada mawjud yang makhluk itu selain jirim dan arad. Syekh Fakhruddin Ar-Razi tidak. Ya, beliau itu mengatakan kita tidak bisa memastikan bahwa huyula dan arad ini tidak ada. Kenapa? Karena hanya kita tidak punya dalil. Karena tidak ada dalil tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Nah, pada akhirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu mengira-ngirakan kalaupun kira-kira ada, yaitu huyula dan surah, keduanya pun mustahil qadim begitu. Nah, kenapa saya mengatakan seperti ini ya? Ini dikasih mukadimah dulu seperti itu. Kenapa? Karena pendukung Imad ini nggak paham pola pikir sama sekali. Meskipun misalkan kita mau lihat jumlahnya secara YouTubers itu banyak. Itu kalau lihat viewsnya YouTuber pendukung Imad itu luar biasa itu. Ya, satu videonya bisa sampai puluhan ribu yang nonton itu. Entah saya kemarin mengatakan entah organik atau buzzer. Nah, andai kata misalkan ya kita ini memakai akal sehat di dalam melihat polemik nasab ini. Satu orang Gus Rumail Abbas itu sudah cukup untuk membungkam 1 juta orang macam Kimad. Itu sudah cukup. Kenapa demikian? Sebagaimana yang telah saya katakan tadi.
kebenaran itu tidak bisa diwakili oleh banyaknya pendapat. Ya. Anak TK itu mau berkumpul 1 juta orang, 1 miliar orang itu tidak akan bisa mengalahkan satu orang profesor yang ahli di dalam satu bidang tertentu begitu. Beda dengan kekuatan fisik. Nah, makanya kan akhir-akhirnya pendukungnya Iman ini kan main fisik kan, orang sholawatan diturunin terus bikin PWILS gitu ya, koar-koar, usir Baklawi, rungkatkan, usir dari Indonesia dan lain sebagainya. Akhir-akhirnya kan mau main fisik juga mereka itu, karena secara intelektual mereka tidak akan pernah bisa menang. Buat orang-orang yang berpikir begitu. Nah ini saya mau melihat ya kadar Gus Rumel Abbas itu sebagai seorang intelektual bagaimana. Jadi for your information aja ya, saya ini dulu nih tahun 2006 2007 mungkin ya, 2007 lah, 2006 2007 itu pernah dites IQ, yang mana dulu itu tes IQ itu belum seramai sekarang mungkin ya, itu kan suka ada tes skolastik tuh. Jadi saya itu dites IQ saya tanpa sebelumnya itu pernah mengenal skolastik, dalam pengertian saya tidak pernah ikut latihan-latihan, jadi beli buku latihan tes IQ gitu belum pernah. Jadi memang langsung dikasihkan soal kemudian langsung dikerjakan. Itu output yang keluar hasil perkiraan IQ-nya itu 117 ya. Saat itu di kelas itu hanya ada satu orang teman saya yang lebih tinggi dari saya, itu 124. Saya 117 itu. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian saya ini tidak terlalu cerdas untuk menjadi seorang jenius seperti saya Said Fodah begitu ya. Jauh lah, nggak bisa. Saya tidak secerdas itu. Tapi juga saya tidak terlalu bodoh untuk memahami perkataan orang-orang jenius. Ya, untuk menjadi seorang jenius nggak bisa. Tapi untuk memahami perkataan mereka itu saya tidak terlalu bodoh begitu. Dan alhamdulillah juga saya juga tidak terlalu pintar untuk ngobrol bersama orang-orang yang tidak terlalu cerdas. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan di dalam kelas-kelas yang member saya yang private itu ya, banyak yang mengatakan penjelasan saya ini mudah dipahami. Dalam pengertian ada ilmu yang sekompleks itu, tetapi memahamkannya itu bisa dengan cara yang lugas, bisa dengan cara yang sederhana. Ya karena saya itu bisa menjadi perantara antara orang yang jenius dan orang yang berusaha untuk memahami pemahaman mereka begitu. Karena saya itu sampai jenius tidak, terlalu bodoh pun alhamdulillah enggak begitu. Ya pas lah untuk menjadi perantara itu. Nah, Gus Rumel Abbas ini beliau itu spesies lain ya. Saya melihatnya demikian. Beliau itu spesies lain. Beliau itu memiliki kecermatan di dalam meneliti, memiliki kefahaman di dalam metode ilmiah. Beliau juga memahami keuletan di dalam memahami suatu masalah. Ya, saya itu nggak kebayang kalau harus berbicara masalah nasab sedetail Gus Rumel Abbas itu, saya tuh nggak kebayang, nggak bakalan punya kesabaran untuk mendalami suatu objek yang saya tidak memiliki minat di dalamnya sedalam itu. Ya, saya nggak bakalan kuat. Cuman beberapa permasalahan yang Gus Rumel Abbas sampaikan di dalam kanalnya, di dalam itu pamitnya ngantor ya. Jadi pamitnya ngantor, nyatanya ngapain? Gak tahu itu. Gus Rumel itu bikin channel YouTube tuh ada-ada aja begitu, lucu. Ini orang luar biasa ya. Ini orang luar biasa. Detailnya punya, gambaran tentang ilmiah beliau itu punya, kemudian keuletannya ada. Sampai saya ini kalau melihat Gus Rumel Abbas, beliau itu ingin jadi apapun bisa begitu. Ya kasih beliau waktu misalkan untuk mendalami satu fan ilmu tertentu, beliau itu akan sanggup untuk menguasainya ya, secara mendalam begitu. Itu sehebat itu. Jadi saya itu belum pernah. Ini sebodoh dan sedangkal pergaulan saya ya dengan dunia intelektual. Saya tidak pernah menemukan orang sedetail itu. Sedetail Gus Rumel Abbas itu, tidak pernah menemukan. Saya tidak bisa kalau misalkan disuruh melihat
kritik dong Gus Rumel Abbas. Saya nggak bakalan bisa nemu itu. Ya, bukan karena saya suka, bukan, karena memang orangnya luar biasa. Nah, jadi di dalam bab nasab ya, kalau misalkan ada orang-orang yang melihat, oh saya ini tidak objektif karena punya guru Ba'alwi, atau misalkan saya tidak punya ekspertis di dalam menilai ilmu nasab secara mendalam. Kita punya Gus Rumil. Ya, kita punya Gus Rumil Abbas. Coba kamu bandingkan penelitian yang dihasilkan sama Imad dan penelitian yang dihasilkan sama Gus Rumil. Itu kalau kamu melihat siapa Imad itu lebih daripada Gus Rumil Abbas, itu kamu ada masalah tuh di dalam intelektualitas kamu itu. Ya. Ini coba lihat saja, Gus Rumil itu bukan hanya membicarakan satu masalah, beliau itu banyak sekali membicarakan masalah pajak, beliau itu bicarakan. Kemudian saya lihat kemarin itu masalah dari Kobuzer juga ya, beliau bicarakan juga. Coba kamu lihat pendukung-pendukungnya si Imad ya, kayak Hikam Al-Faris, kemudian yang jauh lah Profesor Ahmad Zahro sekalian begitu ya, atau misalkan siapa itu Nur Ihya, itu tidak ada macam dari intelektualitas, tidak memiliki. Ya, kalau misalkan kamu mengatakan, oh mereka kan orang-orang cerdas, ya udah terserah kamu begitu. Saya ini ahli mantik ya. Saya itu tahu mantik. Saya lama belajar mantik. Mantik itu pola pikir. Saya itu tahu mana orang yang berpikirnya lurus, mana yang tidak. Saya itu tahu. Wah sombong amat, bukan sombong. Saya mah stating the fact begitu, mengucapkan kenyataan. Ya, saya ini tahu mana orang yang berpikirnya ajak, mana yang tidak. Dan orang-orang macam si Iman ini dan pendukung-pendukungnya dalam permasalahan ini tidak memiliki pola pikir yang ajak begitu. Ya kalau misalkan dalam hal-hal yang lain mereka itu ajak, seperti misalkan Mahfud MD misalkan begitu ya, Prof Mahfud MD, kemudian Kiai Said Akil Siroj begitu. Nah, itu di dalam hal-hal yang lain beliau itu bisa berpikir secara runtut, tetapi dalam hal ini sedari awal itu sudah salah begitu pola pikirnya. Nah, jadi ala kulli halin ya, saya ingin memperkenalkan lah begitu, bukan memperkenalkan apa ya. Saya ini ingin mencukupkan untuk orang-orang yang memang masih mencari kebenaran di dalam hal nasab ini. Perbanyaklah melihat Gus Rumil Abbas dan bandingkan dengan orang-orang yang pro Imad atau dengan Imadnya sendiri. Ya, dari referensi yang dikeluarkan, kemudian dari istidlalnya, kemudian dari kedalaman apa-apa yang disajikan begitu. Insya Allah akan melihat dengan pola pikir yang terbuka dan bersih, akan melihat Gus Rumil ini jauh di atas mereka. Jadi satu orang Gus Rumil Abbas itu cukup untuk membabat semuanya begitu ya. Itu tanpa narasi aneh-aneh, tanpa stigma aneh-aneh. Gus Rumil Abbas ini luar biasa gitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan sebagai penutup ya. Gus Rumil itu kalau kata Habib Umar memang sudah harus waktunya ganti nama begitu. Jadi kalau Rumil itu namanya terlalu tawadhu ya. Itu entah nama aslinya atau bukan itu. Ya, cuman beliau itu terkenalnya Rumail tapi aslinya Jibal ya. Itu gunung yang sangat kokoh beliau itu. Mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk silaturahim dan menimba ilmu dari beliau. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.